Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara berkolaborasi dengan Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia atau PDHMI dan Hunan University of Chinese Medicine menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat di Panti Werdahana, Pamulang, Tangerang Selatan. Acara ini diadakan bertepatan dengan Hari Lansia Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi 87 orang lanjut usia yang tinggal di panti tersebut. Kegiatan yang diadakan meliputi edukasi tentang manfaat sumber daya alam Indonesia yang dapat dijadikan obat herbal dan penyuluhan mengenai pengobatan dengan metode akupuntur. Selain itu, para lansia juga berkesempatan untuk bertemu dengan delegasi dari Hunan University of Chinese Medicine. Delegasi dari Hunan University of Chinese Medicine turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dengan memberikan pengetahuan tentang pengobatan tradisional Tiongkok dan manfaatnya bagi kesehatan. Mereka juga memberikan kenang-kenangan berupa alat kesehatan yang dapat digunakan untuk membantu menjaga kesehatan para penghuni panti. Kegiatan ini disambut dengan antusiasme tinggi dari para penghuni panti. Banyak dari mereka yang aktif bertanya kepada narasumber, menunjukkan minat besar terhadap informasi yang disampaikan. Dekan FK Untar, Dr. Nur Sailan Tajudin SPKJ, mengatakan tujuan utama dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyakit yang sering dialami oleh orang tua, serta memperkenalkan pengobatan herbal yang dapat digunakan sehari-hari. Fakultas Kedokteran Tarumanegara ingin memperluas wawasan para dokter muda mengenai pengobatan tradisional Indonesia di samping pendidikan medis modern yang mereka terima. Dr. Sailan menyambut baik antusias dari penghuni panti yang hadir pada kegiatan ini. Menurutnya, interaksi dari penghuni panti menunjukkan betapa pentingnya edukasi dan perhatian terhadap kesehatan lansia, serta manfaat nyata dari kolaborasi antara institusi pendidikan dan organisasi kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Dr. Sailan berharap kolaborasi ini tidak berhenti sampai di sini, namun terus berlanjut dengan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Jadi keunggulan dari Fakultas Kedokteran Tarumanegara adalah geriatri ya. Jadi kita memang mengirim dokter muda kita untuk mempelajari penyakit-penyakit tentang orang tua. Jadi tujuannya seperti itu. Selain untuk pendidikan, di sini juga kita lakukan Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan yang panti ini juga dipakai untuk pengabdian kita ya, bukan pengabdian, untuk proses pendidikan kita juga di sini. Jadi kita udah kenal panti ini dan jadi luasnya, lokasinya mendukung. Ya sudah bagus lah untuk kegiatannya, cocok. Harapannya jadi nanti kedepannya produk-produk Indonesia semacam jamu-jamuan dan lain-lain itu lebih dikenal ya, dan bisa digunakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Ketua Umum PDHMI Dr. Abidin Syah Siregar, DHSM MBA MKes, menyampaikan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Panti Werdahana, Pamulang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan PDHMI dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Dr. Abidin Syah menekankan bahwa kolaborasi adalah kunci dalam mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Jadi kita punya bidang pengabdian masyarakat. Ini akan terus kita lakukan ke berbagai tempat di seluruh Indonesia, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dan ini tentu adalah salah satu bentuk kepedulian kita dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat kita. Bukan hanya lanjut usia, tapi semua komunitas bangsa Indonesia yang boleh dikata dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi tugas kita meningkatkan kesehatannya. Betul, jadi dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi, jauhkan perilaku ego, kepentingan sendiri-sendiri. Kita tahu tidak bisa persoalan kesehatan Indonesia itu dilakukan oleh satu siapapun itu, tapi harus merupakan kerjasama. Pemerintah ada di sana, swasta ada di sana, masyarakat ada di sana, profesi ada di sana, semua bersama-sama, maka persoalan menjadi ringan dan mudah dijangkau untuk diperbaiki. Jadi harapan kita bahwa masyarakat perlu tahu bahwa sakit tidak serta-merta harus ketemu dengan obat. Upayakan kemampuan diri sendiri. Kemandirian kita harus kita dahulukan. Kecuali karena faktor infeksi atau kegawat daruratan. Tapi kalau penyakit hanya keluhan-keluhan, jangan buru-buru makan obat, ya.
dahulukan apa yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan kekayaan alam kita dari berbagai macam kearifan lokal yang ada. Dan itu sudah terbukti sejak ribuan tahun dan bermanfaat untuk kesehatan, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia menggunakannya. Melihat kesuksesan acara ini, Dr. Abidin Syah berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan.